Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiana Putri, salah satu dosen dari program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Perguruan Tinggi Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Perkenankan, saya kali ini ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakoterapi gangguan panca indera, tulang, dan persendian. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah farmakoterapi gangguan panca indera, tulang, dan persendian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Mata kuliah ini memiliki bobot per semester sebesar 2 SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip farmakoterapi yang rasional, efektif, aman, dan berbasis bukti pada berbagai penyakit yang menyerang panca indera, sistem tulang, serta persendian. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang farmakoterapi panca indera, tulang, dan persendian yang subbahasannya adalah pengantar farmakoterapi panca indera, tulang, dan persendian, konjungtivitis, glaukoma, rinitis dan sinusitis, otitis media dan eksterna, glositis dan sariawan, dermatitis atopik, dermatitis kontak, osteoporosis, rakitis, osteomielitis, gout artritis, rheumatoid artritis, dan juga osteoartritis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah aspek sikap, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai teori, metode, konsep, dan aplikasi ilmu farmakoterapi. Untuk aspek keterampilan umum yang dibebankan, yakni yang pertama mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data. Yang kedua, menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terbagi menjadi 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar farmakoterapi sebagai dasar pengambilan keputusan terapi secara profesional. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip farmakoterapi dalam pemilihan terapi dan evaluasi penggunaan obat pada pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menentukan terapi yang rasional berdasarkan kondisi klinis pasien. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah terkait obat atau drug-related problem dalam mengoptimalkan keberhasilan terapi. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan, yakni terbagi menjadi 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan setelah UTS, dan 1 pekan UAS. 16 pertemuan tersebut akan saya laksanakan secara langsung di kelas. Selain itu, saya juga menggunakan LMS Stikes Widya Dharma Husada Tangerang yang dikenal juga sebagai jaring Stikes, sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk mengumpulkan tugas, ujian mahasiswa, dan lain sebagainya.
Metode pembelajaran bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan dapat berupa ceramah, small group discussion, studi kasus, atau discovery learning. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dengan mengedepankan pendekatan student-centered learning, yakni pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan baik sikap, pengetahuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip farmakoterapi yang rasional, efektif, aman, dan berbasis bukti. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi ini didapatkan dari kuis interaktif, presentasi mahasiswa, diskusi kelompok, serta kelompok pada UTS dan UAS. Penilaian yang saya berikan berdasarkan pada rubrik yang telah dibuat dan diketahui oleh mahasiswa. Setelah itu akan disosialisasikan kepada mahasiswa hasil dari penilaian tersebut. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok 20%, diskusi kelompok 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, di antaranya e-book dan buku-buku mengenai pedoman tata laksana terapi, serta berbagai jurnal internasional ataupun nasional yang berhubungan dengan materi untuk memperkaya wawasan mahasiswa tentang farmakoterapi terkini. Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah farmakoterapi, gangguan panca indera, tulang, dan persendian pada program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas di semester 4. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran pertemuan pekan kelima yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita buka ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana hari ini? Apa kabarnya semua hari ini? Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum itu, Ibu akan coba absen dulu ya untuk pertemuan hari ini. Dimulai dari siapa nih? Abigail. Ada dia? Azro, Agisni, Antika, dan Dina. Oke, semuanya sudah hadir semua. Nah, baik, kita akan mulai sesi pertemuan hari ini. Ini adalah merupakan pertemuan ketiga ya. Nah, yang kemarin, yang pertemuan kedua, kita belajar mengenai osteoartritis. Oke. Sebelumnya, masih ingat nggak kira-kira kemarin kita belajar osteoartritis? Apa sih itu osteoartritis? Terus apa perbedaannya dengan rheumatoid arthritis? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Boleh? Oke, siapa Bagas ya? Bu. Oke, gimana nih? Jadi perbedaan rheumatoid arthritis dan osteoartritis itu adalah yang pertama, rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan. Sedangkan osteoartritis disebabkan oleh proses degeneratif akibat kerusakan tulang pada sendi. Oke, jadi ada perbedaannya ya, jelas ya. Oke, terima kasih untuk Bagas, tepuk tangan dulu. Jadi tadi betul ya apa yang dikatakan Bagas ya. Jadi memang ada perbedaan yang pasti jelas berbeda, walaupun sama-sama belakangnya ada apa? Artritis, osteoartritis, rheumatoid arthritis, mungkin nanti ada lagi apa? Gout arthritis gitu ya.
substantif atau penurunan fungsi dari sendi-sendinya. Tapi kalau rheumatoid arthritis itu ada hubungannya dengan sistem autoimun. Ya, autoimun sendiri itu apa? Jadi apa? Sistem kekebalan tubuhnya, kalau bahasa sederhananya itu menyerang tubuh kita sendiri, malah menyerang ke persendian-persendian kita. Yang harusnya menjadi apa? Kekebalan tubuh untuk kita, tapi malah menyerang ke persendian. Itu yang dinamakan rheumatoid arthritis. Ya, oke. Kita coba masuk ya ke materi ini. Kita lihat. Nah, di sini sudah betul ya. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun ya, yang kronis dan yang menyebabkan pasti adanya peradangan juga. Ya lama-lama kalau sendi kita diserang terus-menerus, yang ada terjadi kerusakan sendi atau peradangan atau muncul bengkak. Ya, nanti ada beberapa etiologi atau penyebabnya apa sih ya dari si penyakit rheumatoid arthritis ini. Oke, kemudian nah etiologi ya, penyebabnya itu ternyata dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama ada infeksi. Nah, infeksi oleh apa tadi? Bakteri. Streptococcus, bisa karena virus, bisa karena jamur, ya, yang dapat memicu rheumatoid arthritis ini. Kemudian selain itu ada juga faktor hormonal dan juga autoimun. Nah, autoimun sendiri ini memang penyebab utama sebetulnya ya. Karena penyakit autoimun itu selain rheumatoid arthritis, sebenarnya banyak penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh autoimun. Nah, namun untuk rheumatoid arthritis ini sendiri, autoimunnya atau imunitas kita sendiri malah menyerang ke persendian, gitu ya. Yang mana nanti kita lihat. Nah, selain dari etiologi ini ada metaboliknya, ada faktor genetik. Nah, kita lihat ya dari faktor patofisiologi di sini. Oke, nah di sini faktor patofisiologinya kalau kita lihat ya, dari pertama faktor pencetusnya apa? Dari faktor genetik atau keturunan, ya. Baik itu mungkin dari ayah ibunya, gitu ya. Kemudian gender atau pria wanita juga itu bisa mempengaruhi faktor pencetusnya ya. Ada faktor lingkungan juga sama. Nah, kemudian dari sistem imun yang tidak normal atau tidak ada keseimbangan antara sistem imunnya gitu. Memang sistem imun itu betul dibutuhkan oleh tubuh, tapi kalau berlebihan juga berbahaya gitu ya. Jadi sistem imunnya yang tidak normal. Yang apa? Yang akan mengaktifasi namanya sistem imun. Jadi sistem imunnya terlalu berlebihan atau kalau bahasanya kebanyakan gitu ya. Terlalu diaktifasi sistem imunnya sehingga dia akan melepaskan yang namanya zat radang ya, atau namanya sitokin namanya zat radang sitokin. Nah, kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi sinofisitis atau peradangan pada membran sinovial ya. Jadi ini jalur patofisiologi ini kan kalian juga sudah belajar sebelumnya ya, di mata kuliah sebelumnya ada patofisiologi ya, kan perjalanan penyakit mengenai rheumatoid arthritis. Kemudian setelah itu lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan sendi dan berdampaknya pada otot, selain sendi dan otot juga. Dia berdampak pada peradangan otot. Makanya nanti di apa namanya gejala itu ada selain dari sendi dan dari otot juga. Ya, untuk si rheumatoid arthritis ini. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, di gejalanya ya. Tanda dan gejalanya apa aja di sini? Yang pertama ada gejala konstitusional. Nah, biasanya penderita RA ini mengalami gejala umum. Selain dia jadi sendi, tadi dia bisa kehilangan nafsu makan. Kemudian penurunan berat badan. Nah, kemudian ada juga disertai dengan demam ringan. Biasanya demam muncul ketika ya pasti kalau ada peradangan ya, yang namanya dia untuk menstabilkan imun, biasanya dia demamnya akan seiring bertambah naik, gitu ya, naik ringan, demam ringan sebenarnya. Kemudian yang kedua ada poliartritis simetris, ya. Di sini peradangan biasanya terjadi pada beberapa sendi, jadi bukan hanya menyerang satu sisi sendi saja, biasanya keduanya kaki, tangan, jari, gitu ya. Itu juga sama. Kemudian yang ketiga ada namanya kekakuan sendi pagi hari. Nah, ini ciri khas dari RA nih. Jadi ketika bangun tidur, ya, dia kok merasa ini ya kaku gitu, kaku sendi. Jadi bukan hanya nyeri tapi dia kaku atau
fase, ya. Nah, di fase pertama kita lihat di sini ada beberapa kategori. Kalau misalkan untuk diagnosis sudah terdiagnosis pasiennya RA, nah dia harus memakai yang namanya obat anti nyeri dulu, namanya OAINS, ya. OAINS itu adalah obat anti inflamasi non steroid, gitu ya. Nah, jadi di sini tetap diberikan obat anti nyeri dulu, karena apa? Kalaupun kita akan memberikan obat untuk peradangan, untuk menurunkan gejala reaksi imunnya dan lain-lain, tapi harus diberikan obat anti nyeri dulu yang pertama, gitu ya, agar pasiennya ya tidak kesakitan, ya. Kayak yang kemudian yang kedua itu ada ditambahkan dengan obat DMARD, gitu ya. Nanti itu ada tabel lengkapnya lagi untuk menjelaskan apa itu obat DMARD. Itu adalah obat ini pertama juga, gitu ya, yang akan diberikan. Nah, kemudian fase ketiga di sini nanti ditambahkan dengan JAK inhibitor. Nah, di sini ada alur terapi medikamentosanya juga, ya, dari modifikasi dari rekomendasi 2019. Nah, dari sini nanti kalian bisa lihat guideline tentang pelaksanaan farmakologinya seperti apa, ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, nah di sini obat-obatnya ini cukup lengkap. Ibu ngambil pedomannya itu dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia tahun 2021. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat obat DMARD itu apa aja sih? Gitu, yang tadi dijelaskan. Ada methotrexate, ya. Kemudian sulfasalazin, hidroksikloroquine, ada beberapa obat DMARD, contohnya apa aja, dosisnya juga sudah Ibu jelaskan ya di sini, ya. Dilihat dari tabel, ada kontraindikasinya seperti apa, ya. Kemudian persiapan dan juga pemantauan yang harus dipantau, terapi monitoring obatnya seperti apa, ini sudah jelas. Nah, jadi nanti kalian boleh bisa di-download, ya, untuk yang Perhimpunan Rheumatologi Indonesia 2021 sebagai panduan tata laksana lengkap, gitu ya, dari penyakit RA. Oke, kemudian tata laksana terapi ini mungkin selain dari obat-obatan, gitu ya, di sini juga kita bisa melakukan tata laksana terapi, mungkin kalau bahasnya farmakologi, ya. Nah, dari terapi farmakologi apa saja sih yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama diet makanan.
kamu sendi dan dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen bila tidak ditangani. Oke, bagus, tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan buat kalian. Kalian juga tadi mencatat ya, jadi silakan kalian juga mencatat cara masing-masing ya. Boleh langsung, boleh sambil buat latihan ya. Silakan. Kemudian yang kedua boleh pertanyaannya apa ya? Penyebab penyakit RA apa ya? Ada yang tahu? Oke. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Zananda. Saya jawab ya. Jadi penyebabnya itu pasti bibit tabi, tetapi dia melibatkan kombinasi seperti faktor genetik, gangguan sistem imun, hormon, dan faktor lingkungan seperti merokok. Oke, tangan buat Ajo. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini kan kita namanya rangkaian aktivitas itu kan hubungannya dengan persediaan ya. Jadi kalau boleh tahu nih, sendi apa aja sih yang biasanya terkena dari penyakit aktivitas ini? Ada yang tahu? Oke, silakan. Nah, kan apa saya dari Kapasita, jadi sendi reumatik artritis itu biasanya menyerang sendi kecil tangan, tangan, kaki, bisa juga ke bahu, siku, itu kalau untuk stadium mana. Oke, betul jawabannya ya. Tangan buat. Oke, satu lagi. Karena kita belajar farmakoterapi ya, kita harus tahu nih obat-obatannya apa saja. Tapi lini pertama itu ibaratnya pengobatan utamanya apa sih? RA itu. Ada yang tahu lini pertama obatnya apa? Oke, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Lady Nyanggani, saya akan menjawab. Obat lini pertama yaitu metronidazole merupakan DMARD konvensional yang menjadi pilihan utama. Oke, metotrexat ya, golongan DMARD. Oke, betul. Jawabannya betul. Oke, berarti kalian menyimak dengan baik ya. Gitu. Jadi sudah selesai untuk pertanyaannya. Nah, ibu pengen nih review tugas dulu. Kayaknya di slide ibu pernah kasih tugas ya? Iya. Soalnya studi kasus ya, berupa studi kasus karena kemarin kan kita sudah coba belajar juga dengan metode SOAP. Jadi boleh perwakilan aja, nggak apa-apa, perwakilan aja satu orang dari kelompok berapa ya? 2 deh, ya. Dari kelompok 2 silakan perwakilan satu orang buat menjelaskan di depan, boleh ditulis dulu, dibuat bagan, kemudian singkat-singkat aja. Terus itu boleh silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Nanti ibu konfirmasi atau ada yang kurang nanti ibu bisa tambahkan. Silakan, siapa yang mau ke depan? Oke, namanya siapa? Asia. Oke, silakan. Boleh di papan tulis saja ya. Oke, boleh silakan dijelaskan dulu dari subjektif, objektif, asesmen dan Di subjektifnya itu ada keluhan utama. Keluhan utamanya itu nyeri pada kedua tangan, jari yang kurang lebih selama 8 bulan. Selanjutnya ada asesmennya. Pasien belum mendapatkan terapi DMARD. Ada plannya itu methotrexate 15 ml per oral selama 1 kali seminggu. Oke, terima kasih Nasia. Oke, tepuk tangan dulu buat Nasia. Oke, di sini gua akan bahas sedikit ya. Di sini sebenarnya untuk subjektif dan objektifnya sudah lengkap gitu ya. Kalian untuk memasukkan ke dalam tabel ini. Nah, di assessment mungkin ada beberapa yang kurang. Kalau di sini pasien yang belum mendapat terapi DMARD sudah betul, karena tadi lini pertama dari RA ini tadi apa? Golongan DMARD. Ya, asesmennya sudah betul, metode Trexan. Nah, tapi di asesmen ini belum ada dimasukin tadi obat